la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Subhanallahu a'lam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir di tengah-tengah kegiatan yang terhormat, rekan-rekan guru semua yang juga ikut hadir. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruangan dalam rangka kegiatan pemaparan materi dari CGP. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Pada hadirin sekalian, untuk tertibnya acara pada kegiatan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi dari CGP dan ditutup dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, kita buka saja acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Semoga dengan pembacaan basmalah kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini berjalan sesuai rencana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Sukasari 1 kepada yang terhormat Ibu Haja N. Hendaria SPD MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekan guru SDN Sukasari 1 yang saya hormati dan saya banggakan, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara pembiasan. Selanjutnya lomba bersuka salam semoga selamanya terlimpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Yuli yang sudah menyediakan waktu atau atas kesempatannya dalam acara ini, dan kita patut bangga ya dengan adanya salah seorang teman kita yang lolos dalam guru penggerak, dan apa-apa yang didapat dalam kegiatan guru penggerak itu mudah-mudahan dan insya Allah pasti bisa ditularkan kembali kepada kita sebagai rekan-rekan atau warga yang ada di SDN Sukasari 1 ini. Rekan-rekan
Pancasila itu terdiri dari 5 dimensi. Apa saja? Yang pertama dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, akhlak beragama. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Kelima keempat kenalan. Yang kelima adalah kreatif. Rekan-rekan dulu yang saya hormati ya, sebagaimana kita telah lihat dalam video pembelajaran buku inovatif yang diwakili oleh SD IT Al-Azhar. Nah, seperti itulah kalau kita ingin melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya, yaitu di sana ya urutannya terdiri dari kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan akhir, diawali dengan doa, selanjutnya ada pretest ya, ada menyebutkan tujuan pembelajaran, terakhir juga kesimpulan. Itu adalah salah satu contoh seorang guru yang profesional. Untuk itu patut kita tiru, patut kita contoh ya ketika kita sedang melaksanakan KBM di kelas. Rekan-rekan guru yang saya hormati, selanjutnya mari kita doakan ya, semoga rekan kita Pak Yudi Somantri SPD dalam melaksanakan kegiatan guru pembelajaran selanjutnya bisa lancar, sukses, dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari CGP dalam rangka kegiatan pembiasan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Yudi Somantri SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukasari 1, yang terhormat rekan-rekan guru dari kelas 1 sampai kelas 6, guru bidang agama, guru bidang PJOK, staf, dan semua warga sekolah yang hadir di kesempatan ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan ini. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu guru, rekan-rekan semuanya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdiri di sini bukan berarti saya merasa paling tinggi, bukan maksud untuk menggurui. Sekali lagi, saya mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui. Kita di sini untuk sharing, saling berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa kita kembangkan di sekolah tercinta kita ini. Sekali lagi, mohon maaf. Saya bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Sekarang saya sudah sekitar 1 bulan lebih, hampir 2 bulan melakukan pembelajaran dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Majalengka. Sudah 1 modul yang selesai.
ada modul 1, submodul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Sekarang menginjak ke modul 2. Sekarang sedang modul 2.1. Ya, jadi sudah ada poin-poin penting yang saya dapatkan dari kegiatan CKB tersebut. Sebelumnya, kalau dalam istilah guru penggerak ada istilah salam dan bahagia. Itulah kita bagaimana harus bahagia setiap saat. Tidak lupa kita memberikan salam. Dalam setiap pertemuan wajib kita memberikan salam dan memberikan kebahagiaan. Dengan wajah yang bahagia, senyum, ya insya Allah kita menghadapi siswa. Kalau kita yang bahagia, kalau kita yang senang, murid juga akan terbawa dengan bahagia. Mungkin itu filosofi dengan salam dan bahagia. Sebelum menginjak ke ini, kita sama-sama merubah pola pikir dulu, mindset kita. Saya sebelum menjadi CGP bahwa pendidikan itu, tugas guru itu mengajar dan mendidik. Sudah ngajar, transfer ilmu, beres. Ya, tidak ada masalah lagi. Saya sebelum mengenal pendidikan guru penggerak. Tapi setelah mengenal pendidikan guru penggerak, di sini dijelaskan ada filosofi tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikannya itu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sana digarisbawahi ada kekuatan kodrat. Waktu belum mengenal CGP, saya sebagai CGP, bahwa hukum tabula rasa, ya filosofi tabula rasa bahwa anak itu bagaikan kertas putih, kertas kosong. Saya meyakini seperti itu. Tetapi setelah kita belajar guru sebagai guru penggerak, tabula rasa itu tidak berlaku. Karena apa? Manusia dilahirkan ke alam dunia ini sudah mempunyai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Orang Sukasari, orang Cikijing pasti berbeda dengan orang Majalengka sebelah utara, orang Ibu misalkan. Apalagi orang Sunda pasti berbeda dengan orang Jawa. Itu sudah kodratnya. Sejak lahir sudah ada. Sudah ada di dalam otaknya, di dalam batinnya, itu sudah tertanam. Berarti manusia itu bukan lagi kertas kosong. Bukan lagi kertas kosong. Melainkan kita sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara tinggal menuntunnya. Jadi kita mengarahkan, tinggal mengarahkan, karena mereka anak didik itu sudah punya, ya sudah ada di dalam jiwanya, di dalam dirinya ilmunya sudah ada. Kita selaku guru menurut Ki Hajar Dewantara menuntun. Diibaratkan pendidik itu sebagai seorang petani. Sebagai seorang petani, menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa pendidik itu adalah sebagai seorang petani. Petani
petani tidak bisa merubah kodratnya. Melak padi, menanam padi itu tidak bisa merubah kodratnya menjadi tanaman cabai. Kodratnya tetap padi, tapi yang bisa oleh petani yaitu teknik caranya. Dari mulai misalkan menggemburkan tanahnya, menyiapkan lahannya, siapkan lahannya, digemburkan tanahnya. Bagaimana cara menggemburkan tanahnya? Petani punya tekniknya. Oh, harus dikasih pupuk, harus disiram. Setelah itu bagaimana cara menanamnya yang baik? Bagaimana cara merawatnya? Merawat tanaman supaya tumbuh subur, sehingga menghasilkan apa yang diinginkan. Kalau kita menanam padi, dihasilkannya padi supaya banyak. Bagaimana caranya? Begitu juga kita selaku seorang pendidik. Kita hanya bisa menuntun bagaimana mencari, mengarahkan seorang pendidik, murid kita, ya, mengarahkan yang sudah ada itu kodratnya. Tidak bisa kita merubah kodratnya. Arahkan oleh kita kemana, siapkan. Kalau media pembelajarannya bagaimana, itu menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kita pendidik merupakan diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kalau mengajar gampang, transfer ilmu. Kita mengajar matematika 2 kali 2 sama dengan 4. Itu gampang. Tapi mendidik, di dalam mendidik itu banyak, ya. Ada nanti budi pekertinya. Bagaimana kita menanamkan budi pekertinya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, belajar itu harus merdeka. Kenapa? Ki Hajar Dewantara terinspirasi waktu beliau berada di Belanda. Dia lagi sibuk bekerja, dia pusing segala macam pekerjaannya banyak. Anaknya datang dengan merengek minta mengerjakan tugas minta diselesaikan. Ki Hajar Dewantara marah. Lalu anaknya dikeluarkan dari ruang kerjanya, sekaligus di luar rumah, pintunya dikunci. Anaknya berada di luar dengan waktu itu musim salju. Anaknya menggigil kedinginan. Ki Hajar Dewantara di dalam ruangan. Setelah merenung mungkin beberapa saat, dia nangis, kaget. Langsung pintunya dibuka, anaknya dipeluk. Kasihan anak saya. Ya, anak saya harus bisa merdeka, jangan sampai ada kekerasan seperti itu. Nah, dicetuskan dari mulai itu, dia berjanji dalam benaknya untuk tidak memperlakukan anak seperti itu. Karena anak mempunyai kebebasan, kebahagiaan, bagaimana cara belajarnya. Jadi kita harus bisa membuat situasi belajar itu bahagia, menyenangkan, bermain. Karena di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa belajar itu, sekolah itu adalah taman siswa. Namanya taman harus nyaman, aman, dan menyenangkan. Jadi di sekolah itu kita harus bisa menyenangkan,
menumbuhkan rasa bahagia, rasa senang buat mereka belajar betah di sekolah. Seperti itu. Tugas kita semua, bukan tugas Bapak Ibu, bukan kita semua. Ya, saya juga baru bisa secara teori, belum bisa mengimplementasikan di lapangan. Mudah-mudahan kita bersama-sama nanti bisa mengimplementasikan di lapangan. Yang berikutnya ada nilai dan peran guru penggerak. Di sana ada nilai dan peran guru penggerak. Ada nilai kolaboratif, inovatif, dan sebagainya. Ya, yang di dalam kesempatan ini tidak akan saya bahas. Itu khusus nanti saya untuk pengembangan diri saya untuk ini. Berikutnya ada pembuatan visi pribadi, visi sekolah. Mohon maaf Ibu Kepala, di dalam pembelajaran guru penggerak ada pembuatan visi. Visinya tidak lepas dari kita visi sekolah yang diterapkan oleh sekolah kita. Jadi kita nanti kembangkan visi sekolah oleh visi kita. Ya, kita tidak boleh membuat visi selain visi sekolah. Ya, nanti kita visi sekolah dengan apa? Dengan bantuan Bagja. Bagja. Apa itu Bagja? Inquiry apresiatif kalau bahasa ya namanya. Kalau bahasa kitanya Bagja, B A G J A. B-nya apa? Buat pertanyaan. Jadi kita membuat visi dengan nanti kita cari prakarsa perubahannya. Untuk mencapai visi itu kita gunakan Bagja. Buat pertanyaan. A-nya lagi ambil pelajaran. G-nya gali mimpi. J-nya jabarkan rencana. A-nya atur eksekusi. Jadi kalau kita sudah bisa menerapkan Bagja, insya Allah visi kita, visi sekolah kita akan bisa direalisasikan dalam setiap tahunnya. Jadi visi dibuat bukan cuma dipanggang saja, tapi harus bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Yang berikutnya, setelah pembelajaran itu, saya belajar tentang yang utama sekarang tentang budaya positif. Belajar budaya positif. Apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah membiasakan praktik baik. Praktik baik. Jadi kita biasakan di sekolah untuk praktik baik. Kita sebagai guru menjadi apa? Menurut Ki Hajar Dewantara ada trilogi pendidikan. Kita harus jadi suri teladan, sebagai motivasi, sebagai pendorong. 3 itu ya kita harus bisa mencontohkan, memberikan contoh. Ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi bising kita memberikan arahan kepada anak, tapi kitanya selaku gurunya tidak bisa melakukan praktik baik, murid tidak akan bisa meniru apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kitanya bisa melakukan praktik baik, insya Allah murid juga akan meniru apa yang dilaksanakan oleh kita. Jadi kita di sekolah ini diusahakan untuk selalu melakukan praktik-praktik baik. Alhamdulillah di sekolah kita, Ibu Kepala Sekolah sudah mencanangkan pembiasaan. Pembiasaan itu adalah merupakan salah satu praktik baik. Kita, Ibu Kepala sudah mencanangkan 5S. Senyum, salam, senyum, sapa,
jadi program itu bukan saya yang mencetuskan, ya. Itu alhamdulillah ibu kepala sekolah yang mencetuskan program tersebut. Jadi sudah ada program pembiasaan praktik baik. Kita harus selalu senyum, kita harus selalu salam, ya, sopan, santun, yang selalu kita inikan kepada anak-anak. Seperti itu. Di dalam budaya positif ini yang diutamakan yaitu posisi kita harus mengenal kebutuhan murid. Murid itu berbuat sesuatu itu karena ada keinginannya yang tidak tercapai. Misalkan keinginan kasih sayangnya yang tidak tercapai. Biasanya anak-anak di sekolah datang ke sekolah berbuat yang tidak baik, ya. Nanti ditelusuri oleh kita pas ditanya, sebenarnya karena dia mencari sensasi, ya, karena dia untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Kurang kasih sayang di sekolah, jadi di keluarga. Nah, hal-hal tersebut kita di sini ada konsep utama modul budaya positif, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini semua adalah penanganan bagaimana kita menghadapi peserta didik dalam melakukan budaya-budaya positif. Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan disiplin? Di sini ada disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Sokrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kan seperti itu. Kalau kita mendengar bahasa disiplin, anak-anak sudah mulai, wah, ini mah merasa ada tekanan, ada hukuman, ya, dan sebagainya. Ketidaknyamanan. Padahal pada intinya disiplin itu bukan seperti itu. Ya, bukan merasa anak itu merasa tidak nyaman, bukan. Ya, tapi yang selama ini termasuk saya pribadi, ya, kalau di sekolah di sini kan biasanya kalau ada keributan, ada masalah dilaporkan ke Pak Yudi. Silakan datang ke Pak Yudi. Pak Yudi di sini diibaratkan orang-orangan sawah. Ya, mendengar kata Pak Yudi, anak-anak sudah berlari. Pak Yudi, lari ke kelas masing-masing semuanya. Waktu saya pribadi belum mengenal dari guru penggerak ini. Jadi di dalam guru penggerak saya diajarkan ada 5 posisi kontrol. Sini diajarkan 5 posisi kontrol. Nih, 5 posisi kontrol. Posisi yang pertama sebagai penghukum. Nah, itu mungkin tadi Pak Yudi, wah, kesannya angker garang, ulang cangkai dia di sini, angker. Ada orang anak-anak yang terlambat langsung dari mana? Nah, bahasanya langsung keras, intonasinya keras. Itu adalah ciri-ciri penghukum. Ciri-ciri penghukum seperti itu. Ya, anaknya ketakutan, menggigil ketakutan. Ini dengan penghukum. Yang berikutnya, pembuat
merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Salah satunya contohnya membuat merasa bersalah, misalkan anaknya diajak ngobrol, ini diterangkan seperti ini kesalahannya, anaknya merasa bersalah. Oh, seperti ini merasa bersalah. Ya, karena apa yang kita sampaikan, itu kata-kata kita terus menyudutkan anaknya, ya, sehingga timbul merasa bersalah. Yang berikutnya merasa teman. Nih saya yang sering sekarang, dulu sebelum guru penggerak, saya yang paling baik itu adalah posisi dalam sebagai teman. Saya berusaha sebagai teman ke murid-murid saya, didekati. Kalau ada masalah ngobrolnya seperti ke sahabat. Anak-anak tidak ada jarak dengan kita. Tidak ada jarak. Bagaimana teman? Anak-anak bisa curhat kepada kita. Ya, perasaan itu yang lebih baik. Sebelum saya belajar di CGP. Padahal kalau merasa teman itu dampaknya kepada murid ada. Dampak kepada murid ada. Satu, tidak lagi percaya kepada guru yang lain. Kalau kita dekat dengan ini, ada masalah anak itu sama kita nurut bisa. Sama guru yang lain tidak akan mempan. Karena apa? Karena yang dipercayainya adalah cuma satu orang. Itu yang dianggap teman-temannya. Dampaknya, ya. Terus apalagi si anak tidak ada penghargaan kepada guru karena terlalu dekat. Itu dampak. Yang berikutnya ada posisi pemantau. Apa posisi pemantau? Posisi pemantau udah lebih bagus dari penghukum, membuat merasa bersalah, teman. Itu lebih bagus. Nanti ditanya, ada konsekuensinya. Ini tidak dimarahi, tapi ada konsekuensinya. Jadi kalau salah, kamu karena salah sesuai dengan aturan kelas, misalkan harus seperti ini. Konsekuensinya harus seperti ini. Jadi ada konsekuensi. Tetap si anak ada trauma. Nah, yang baru saya dengar, yang saya dapatkan yaitu posisi manajer. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Apa sebagai manajer? Jadi kita tidak menyalahkan si peserta didik yang berbuat salah. Tapi kita mencoba terus menggali bagaimana caranya supaya mendapatkan solusinya. Kita dalam melaksanakan kegiatan misalkan segitiga restitusi atau posisi sebagai manajer, ini yang utamanya adalah kita harus bisa menanyakan keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan kelas. Kalau bahasa kitanya kesepakatan kelas. Jadi kita harus bisa membuat kesepakatan kelas dulu, keyakinan kelas dulu. Kalau dulu ada aturan. Sekarang bahasanya berubah, gitu ya. Bukan aturan, tapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau aturan misalkan kita masalah kebersihan misalkan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Aturannya kan biasanya seperti itu. Aturan kelas 1 tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh. Biasanya diawali dengan kata tidak boleh. Nah, kalau sekarang kita harus mulai berubah. Jangan menggunakan bahasa negatif katanya. Ya, harus menggunakan bahasa yang positif.
kebersihan, jangan membuang sampah. Kalau dulu jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sekarang ganti dengan bahasa positif. Buanglah sampah pada tempatnya, misalkan. Terus yang lainnya seperti apa lagi, misalkan jangan ribut, misalkan. Dengan bahasa jangan ribut, kalau bahasa positifnya Pak, berarti berbicaralah, misalkan, ya, sopan, bisa, ya, berbicaralah sopan dan santun, menghargai orang lain. Karena kan kalau kita ribut, berarti tidak menghargai orang lain yang sedang belajar, kan terganggu. Nah, dari sekarang kita berusaha membuat kesepakatan dulu kelasnya, supaya nanti dalam posisi manajer kita tanyakan keyakinan kelas tadi. Ya, berarti kamu masih ingatkah keyakinan kelas tentang ini? Oh, berarti, oh ya Pak, saya tahu bahwa saya tidak menghargai orang lain. Di keyakinan kelas, di kesepakatan kelas kita harus bisa menghargai orang lain. Seperti itu. Ya, jadi mohon Bapak Ibu guru semuanya, kita yuk bareng-bareng membuat kesepakatan kelas. Dibuatnya oleh siapa? Bersama-sama guru dengan siswa. Dibuat kesepakatan. Jadi kalau misalkan tadi menghargai orang lain, sepakat anak-anak, itu hasil tulisan anak-anak. Misalkan kita ada 24 orang atau 30 orang anak, semuanya memberikan pendapat tentang kesepakatan kelas. Silakan membuat kesepakatan kelas buat ditulis. Nanti kita simpulkan mana yang layak menjadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Dari 30 murid bisa saja cuma jadi 5, gitu ya, atau jadi 10. Bisa, karena kita sepakati, gitu ya. Mana? Nanti ditempel di depan kelas atau di samping kelas bahwa kesepakatan kelas kita sudah dibuat. Nih dibuat, tempel di sini misalkan, ya, tempel di sini. Jadi setiap siswa nanti mengetahui, jangan rumit-rumit bahasanya, ya, tapi bahasa yang digunakannya adalah bahasa positif. Bapak Ibu guru, siap kita membuat kesepakatan kelas? Siap ya? Nah, mohon bantuannya juga. Nanti kita dokumentasikan tiap kelas. Misalkan kelas 2A, misalkan Ibu Ayu, misalkan ya, sedang membuat kesepakatan kelas, didokumentasikan ya, di video atau di foto. Nanti saya memerlukan dokumentasi itu untuk membuat, minimal kita membuat kesepakatan kelas dulu, keyakinan kelas dulu. Nanti kita bisa dengan mudah, dengan sendirinya, kalau sudah ada keyakinan kelas, kalau sudah ada kesepakatan kelas, kita akan bisa menerapkan tentang 5 posisi kontrol ini, terutama posisi kontrol sebagai manajer, ya, dengan menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, barangkali perkataan saya ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila tingkah laku saya juga selama ini belum bisa menunjukkan sikap yang seharusnya seperti itu. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Karena saya juga masih baru mengenal. Kita hayu bareng-bareng. Tugas saya adalah di sini ada tugas untuk bergerak, dari mulai tergerak dulu, ya, nanti mulai melangkah menjadi bergerak, ya, melangkah ke depannya menjadi menggerakkan. Masih panjang perjalanan saya, ya, dari mulai bulan September nanti berakhir ke bulan Mei, ya. Mudah-mudahan perjalanan saya tidak ada gangguan dan ilmu yang saya dapatkan bisa diterapkan, ya, dan diimbaskan kepada Bapak Ibu semuanya untuk dilaksanakan kita bareng-bareng di sekolah tercinta ini. Untuk itu
Untuk pemaparan hari ini cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dalam rangka kegiatan pembiasan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Sumantri SPD. Semoga apa yang disampaikan ilmunya bisa kita implementasikan di sekolah SDN Sukasari 1 yang sudah ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk acara berikutnya yaitu penutup dengan berakhirnya pemaparan kegiatan pembiasan tadi, kita sama-sama acara ini ditutup dengan pembacaan